Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar Bina Pribadi Islami kelas 4 untuk pertemuan yang ke-8, yaitu tentang menghargai waktu untuk belajar. Berapa jam kamu belajar di sekolah? Dari jam berapa sampai jam berapa? Apa yang kamu rasakan setelah sampai di rumah? Capek, senang, atau bosan? Nah, bisakah kalian membayangkan bagaimana ulama zaman dahulu belajar sehingga mereka mampu menghafal Al-Quran dan ribuan hadis? Nah, pastinya belajarnya sangat luar biasa sekali ya. Nah, untuk tema menghargai waktu ini ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kewajiban muslim untuk belajar. Kemudian yang kedua, waktu yang baik untuk belajar. Dan yang ketiga adalah belajar adalah ibadah. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi muslim. Dengan ilmu kita dapat mengenal akhlak dan akidah yang baik. Seorang yang memiliki ilmu akan dijadikan lebih mulia dan ditinggikan derajatnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kemudian kewajiban muslim untuk belajar. Menuntut ilmu atau belajar adalah sebuah kewajiban atas setiap muslim. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim," bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, baik laki-laki, baik perempuan, semuanya wajib. Nah, kemudian di bawah ini adalah jenis-jenis ilmu yang wajib kita pelajari. Yang pertama adalah ilmu keimanan, ilmu tentang pokok-pokok keimanan yang mencakup keimanan kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Ini wajib kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah ilmu syariat Islam. Ilmu tentang syariat Islam seperti tentang wudhu, sholat, puasa, haji, dan zakat, kita wajib untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah tersebut. Misalnya tentang syarat, rukun, dan pembatalannya, supaya ibadah kita benar. Kemudian yang ketiga adalah ilmu fikih. Ilmu tentang perkara-perkara yang dihalalkan dan yang diharamkan oleh para rasul dan syariat sebelumnya. Jadi supaya apa yang kita makan itu adalah barang-barang yang halal dan semua yang haram kita tinggalkan. Kemudian yang keempat adalah ilmu sosial. Ilmu yang berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain secara khusus. Misalnya istri, anak, keluarga dekatnya, atau dengan orang lain secara umum. Misalnya interaksi dengan pedagang, wajib mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan perdagangan atau transaksi jual beli. Kemudian, waktu yang baik untuk belajar. Berikut ini merupakan beberapa waktu yang kondusif bagi para penuntut ilmu. Yang pertama adalah waktu sahur dan pagi hari, yaitu sekitar sepertiga malam. Waktu ini sangat berharga dan memiliki banyak faedah. Karena dalam waktu tersebut badan dan pikiran biasanya masih segar, sehingga ilmu dapat dengan mudah kita serap. Kemudian yang kedua adalah waktu siang hari. Jadi selain dimanfaatkan untuk mencari penghidupan bagi kalangan pekerja, waktu ini dapat digunakan untuk belajar. Kemudian yang ketiga adalah waktu malam hari.
Ada pepatah yang sangat terkenal yang mengatakan, siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, maka bekerjalah sampai jauh malam. Kemudian yang C, belajar merupakan ibadah. Jadi belajar merupakan sebagian dari ibadah yang mulia, apalagi yang belajar tentang ilmu syariat. Mempelajari sesuatu ilmu sama saja dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang semakin banyak menuntut ilmu akan semakin takut dan semakin banyak menuntut ilmu akan semakin takut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan orang yang rajin atau menuntut ilmu yaitu seperti di bawah ini. Yang pertama, akan dimudahkan jalan menuju surga. Kemudian yang kedua, ilmu yang disebarluaskan ialah menjadi amal jariah kita. Apalagi semakin banyak orang yang melaksanakan ilmu itu. Kemudian yang ketiga, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Mujadalah yang sudah saya bacakan tadi. Kemudian yang keempat, orang yang berilmu akan diberi kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, jadi salah satu keutamaan orang yang berilmu adalah memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa rajin dan semangat untuk menuntut ilmu. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian pembahasan kita tentang menghargai waktu, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.